bihi. Tidak termasuk orang yang beriman denganku, kata baginda Nabi, orang yang tidur malam dalam keadaan kenyang tetapi saudara tetangganya masih dalam keadaan kelaparan. Tanya taih malam tro, taih malam kali hebu dua ge. Na tetangga kadang yang mubu bengah kalau mupat, na tetangga kadang yang mubu caurah na mupat. Nyo ni kecam ni Rasulullah sampai Rasul nekun ma'ama Nabi. Hana termasuk dalam orang yang beriman dengan lun, orang tengut malam dalam keadaan kenyang tapi tetangga dalam keadaan kelaparan. Ini menunjukkan begitu pentingnya rasa persaudaraan dan ukhuwah, begitu pentingnya membangun hubungan sesama manusia. Dalam menjaga hubungan sesama manusia tidak cukup hanya dengan menjaga hubungan dengan Allah saja. Adapun ketakwaan kategori ketiga, yaitu pelaksanaan keimanan dalam bentuk hubungan antara manusia. Nyo yang mungkin letat masyarakat menganggap sepele. Hanya memperbaiki hubungan dengan Allah tetapi tidak pernah memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Jadi kategori pertama bunuh selesai, meyakini sesuatu yang gaib. Kategori kedua, melaksanakan keyakinan terhadap yang gaib tersebut dalam wujud melaksanakan ibadah. Nyopih hana masuk dalam wilayah tanya. Atijih pemantang yang ditentukan oleh Nabi dan oleh Allah, watenyan pelaksanaan ibadah. Ibadah sembahyang, hanjit suka-suka tanya dah sembahyang. Pajan yang kau tentukan oleh Allah. Hanjit mentang-mentang tanya tak menjaga sepanjang malam. Tanya tengah-bengah tak sembahyang you subuh luhu asa-asa tiga. Hanjit nya hana masuk dalam wilayah tanya. Kategori ketakwaan yang kedua, hana masuk dalam wilayah kesanggupan manusia dalam menentukan, tapi yang menentukan adalah syarik. Tetapi kategori ketakwaan yang ketiga, yaitu hubungan sesama manusia, nya yang merupakan berada dalam wilayah akal, perasaan dan usaha manusia. Artinya manusia bisa menentukan sendiri kiban hubungan dengan sesama manusia. Hana sempurna ketakwaan sira urang menyo hanya gaknyan gejaga hubungan dengan Allah, tapi tanpa menjaga hubungan dengan sesama manusia. Makanya ke leluhur katanya, indatu katanya, urang-urang katanya, awai urang syik tanya jamun gepegat kegiatan silaturahmi dalam rangka Idul Fitri tak lain dan tak bukan adalah karena untuk menyempurnakan ketakwaan yang kalih katanya raih dalam berpuasa Ramadan dengan memperbaiki hubungan dengan Allah. Juga ketakwaan tersebut dilanjutkan dengan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Maka dalam momen Idul Fitri gaadakan semacam kegiatan halal bil halal ataupun silaturahmi. Mungkin halal bil halalnya istilah yang ngetrend di Pulau Jawa. Karena halal bil halalnya punya sejarah. Tahun 1948 ketika baru padum-padum tahun merdeka, Otengan Le Soekarno di Indonesia nya letak partai-partai politik. Jadi antar sesama partai politik saling menjatuhkan dan menyalahkan. Sehingga oleh Bung Karno gehoi Rais Am NU Otengan Kiai Abdul Wahab Kasbullah getanya kiban caranya perti tokoh-tokoh partai politik tak persatukan. Pegah li Kiai Abdul Wahab Rais Am NU Otengan nyokan momen Idul Fitri taundang awaknya untuk silaturahmi. Gezaut le Bung Karno silaturahmi yang bahasa kebiasa, puna kira-kira istilah lain yang baik atau biasa. Disarankan le Kiai Abdul Wahab tersebut tak pakai istilah halal bihalal, karena tanya saling menyikut dan saling menganggap orang lain salah, menyalahkan orang menganggap diri benar. Kebiasaan partai tokoh-tokoh politik adalah perbuatan haram. Maka dalam rangka untuk memaafkan, untuk menghalalkan baiklah dalam keadaan haram, maka kebunan halal bihalal. Yang sejarah halal bihalal.
Maka menyelang kitab handam darumpo halal bil halal kanyan istilah di Indonesia. Malah menjadi luar negara na istilah yang lain kan halal bil halal. Jadi silaturahmi ataupun halal bil halal yang terjadi kebiasaan tradisi di negara tanya ia adalah dalam rangka memperbaiki hubungan sesama manusia, yang mana hubungan sesama manusia tersebut juga merupakan bahagian daripada kategori ketakwaan. Karena sempurna takwa hanya menjaga hubungan dengan Allah saja, tetapi tidak memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Malah dalam fikih kita sering merumpak bahawa hubungan yang menyangkut dengan Allah biasa lebih banyak toleransi, tetapi hubungan yang menyangkut dengan manusia atau dengan anak Adam kadang-kadang sangat jarang ditolerir atau toleransi. Sehingga dalam bab taubat getanya yang dosa dengan Allah saja rukun taubat hanya leh, tetapi punya dosa dengan manusia mutamah rukun taubat tabatut istihlal atau meminta maaf atau memohon keampunan ataupun meminta maaf. Hansah taubat tanya nak sangkut paut dosa dengan manusia tanpa adanya proses memohon kemaafan. Ini artinya perlu menjaga dengan baik hubungan sesama manusia, apalagi manusia tersebut masuk dalam kategori kerabat, keluarga dekat, adapun masuk dalam kategori tetangga atau jiran. Malah Rasulullah pernah beliau bersabda dalam sebuah hadis, ma'amana bihi man bata syu'banan wajaruhu jai'an wa huwa ya'lamu bihi. Tidak termasuk orang yang beriman denganku, kata baginda Nabi, orang yang tidur malam dalam keadaan kenyang tetapi saudara tetangganya masih dalam keadaan kelaparan. Tanya taih malam tro, taih malam kali hebu dua ge. Na tetangga kadang yang mubu bengah kalau mupat, na tetangga kadang yang mubu caurah na mupat. Nyo ni kecam ni Rasulullah sampai Rasul nekun ma'ama Nabi. Hana termasuk dalam orang yang beriman dengan lun, orang tengut malam dalam keadaan kenyang tapi tetangga dalam keadaan kelaparan. Ini menunjukkan begitu pentingnya rasa persaudaraan dan ukhuwah, begitu pentingnya membangun hubungan sesama manusia. Dalam menjaga hubungan sesama manusia tidak cukup hanya dengan menjaga hubungan dengan Allah saja. Malah dalam sebuah riwayat yang lain juga Rasul menggambarkan kiban hubungan seorang muslim antara sesama muslim. Al-muslim kal jasadil wahid, al-muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang Islam itu bagaikan satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, antara sebahagian dengan sebahagian lain saling mengokohkan, saling menguatkan. Ibarat bata, antara bata rayup dengan bata dia tu saling menguatkan. Menan kegambaran orang Islam. Dalam riwayat yang lain juga Rasul nepega al-muslim man salimal muslimuna an yadihi wa lisanih. Orang Islam adalah orang yang selamat orang Islam yang lain daripada tangan dan mulutnya. Selamat daripada tangan artinya kita tidak menyakiti orang secara fisik, tidak mengambil hak orang. Selamat daripada lidah artinya lidah kita tidak pernah mengata-ngatain kepada orang lain dan juga tidak pernah membuka aib orang lain. Al-mu'min man aminahun nas, kata Rasulullah. Orang beriman itu orang yang manusia yang lain merasa aman ketika dekat dengannya. Artinya wateto ngentanyo hana terganggu, nyaman, selamat harta, selamat kehormatan, selamat jiwa. Itulah mukmin yang sejati. Jadi orang mukmin orang yang bisa memberi kedamaian, yang memberi rasa aman kepada orang lain. Itulah hakikat dan karakter orang beriman. Artinya begitu pentingnya rasa ukhuwah, rasa persaudaraan, yang semua itu dirajut dalam bingkai silaturahim yang katanya adakan pada pasca Ramadan, yaitu di saat bulan Idul Fitri atau di bulan Syawal.